Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, aku Siti Sarah dengan NIM C1123003 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas tentang peran AI di dunia cyber security, khususnya gimana AI ini bisa jadi senjata buat penyerang dan juga pelindung di dunia maya. Oke, next kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana peran AI dalam memodifikasi landscape kejahatan cyber atau penyerang dan pertahanan? Jadi ngomongin tentang AI di dunia cyber itu udah kayak ngomongin dua sisi koin. Di satu sisi, AI ini bisa jadi alat yang ampuh buat para penjahat cyber, tapi di sisi lain juga jadi senjata utama buat para defender atau tim keamanan. Nah, dari sisi penyerang, AI ini bikin serangan cyber makin pintar dan susah untuk ditebak. Misalnya, sekarang banyak hacker yang pakai AI buat bikin email phishing yang super mirip sama dengan aslinya. Jadi, korbannya tuh gampang banget ketipu karena emailnya disesuaikan sama dengan kebiasaan atau data pribadi target. Ada juga AI yang dipakai buat otomatisasi serangan kayak brute force buat nebak password ribuan akun dalam waktu yang singkat. Bahkan malware sekarang banyak yang udah self-learning yang bisa beradaptasi sama sistem keamanan yang mereka temui di komputer korban. Contohnya, ada malware yang baru aktif kalau kita tahu dia udah lolos dari antivirus, jadi makin susah untuk dideteksi. Nah, dari sisi pertahanan, AI ini juga bisa jadi pahlawan buat tim keamanan, di mana AI ini bisa memantau jaringan 24 jam nonstop tanpa capek. Dan bisa langsung kasih alert kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Misalnya, tiba-tiba ada login dari negara yang nggak pernah dipakai sebelumnya. Nah, AI ini bisa langsung blokir dan kasih notifikasi ke admin. Nah, selanjutnya, AI juga bisa bantu analisis data log yang jumlahnya jutaan. Jadi bisa nemuin pola serangan yang nggak kelihatan sama manusia. AI juga bisa otomatis update strategi pertahanan sesuai dengan pola serangan terbaru. Jadi, serangan keamanan semakin adaptif dan responsif. Tantangan utama AI dalam deteksi malware dan cara mengatasinya. AI memang keren, tapi bukan berarti tanpa masalah. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi saat AI dipakai buat deteksi malware. Nah, tantangan yang pertama, AI butuh data training yang banyak dan berkualitas. Kalau data yang dipakai buat ngelatih AI itu kurang lengkap atau nggak update, AI ini bisa aja gagal untuk bedain mana file yang aman dan mana yang berbahaya. Misalnya, kalau AI cuma dilatih sama data malware yang lama, dia bakal kesulitan deteksi malware baru yang polanya berbeda. Cara mengatasinya, tentu tim keamanan harus rajin update data training dan kalau bisa kolaborasi sama perusahaan lain buat sharing sampel malware terbaru. Jadi AI ini bisa terus belajar dan nggak ketinggalan zaman. Nah, untuk tantangan yang kedua, malware sekarang kan semakin canggih, banyak yang udah pakai teknik polymorphic atau bisa berubah-ubah bentuk biar nggak gampang untuk dideteksi. Nah, jadi kalau AI ini harus benar-benar jeli dan adaptif.
Untuk solusinya yaitu AI di sisi pertahanan juga harus terus diupdate algoritmanya dan pakai metode machine learning yang bisa adaptasi sama pola baru. Selain itu, penting juga buat tim keamanan buat rutin tes AI-nya dengan berbagai jenis malware baru biar AI-nya nggak gampang untuk dibodohi. Bandingan antara supervised learning dan unsupervised learning. Nah, di dunia AI ada dua pendekatan utama buat belajar. Yang pertama ada supervised learning dan yang kedua ada unsupervised learning. Nah, untuk supervised learning ini itu kayak belajar dari contoh yang udah ada jawabannya. Misal, AI dikasih ribuan contoh email yang udah dikasih label atau spam atau bukan spam. Dari situ AI ini bisa belajar dari pola-pola email spam tersebut. Nah, jadi nanti kalau ada email yang masuk, AI ini bisa tebak itu spam atau bukan. Cocok banget buat deteksi ancaman yang udah sering terjadi dan polanya jelas. Kayak filtering email, spam atau deteksi malware yang udah dikenal. Untuk unsupervised learning beda lagi. Nah, AI dikasih data tanpa label, jadi dia harus cari pola sendiri. Nah, misalnya AI ini mantau aktivitas user di jaringan. Nah, terus tiba-tiba nemu pola yang nggak biasa, kayak user login jam 3 pagi, padahal biasanya login jam 8 pagi. Nah, AI bakal tandain itu sebagai anomali. Nah, pendekatan ini cocok buat deteksi ancaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, atau buat cari pola serangan yang nggak kelihatan. Nah, jadi kesimpulannya, supervised learning ini cocok buat ancaman yang udah jelas polanya. Nah, sedangkan dari unsupervised learning ini lebih pas buat cari ancaman baru atau pola-pola aneh yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Konsep explainable AI dalam keamanan cyber. Explainable AI itu penting banget apalagi di dunia keamanan cyber. Soalnya kadang AI ini bisa ngambil keputusan yang bikin bingung, kayak tiba-tiba diblokir oleh akses user penting atau nuduh file tertentu sebagai malware. Kalau AI-nya nggak bisa jelasin kenapa dia ngambil keputusan itu, tim IT bisa jadi ragu sama hasilnya, atau malah malah salah ambil tindakan. Nah, dengan explainable AI ini, keputusan AI jadi transparan dan bisa dijelaskan kepada manusia. Misalnya, AI ini bisa kasih alasan kenapa akses user diblokir. Misalnya, karena ada aktivitas login mencurigakan dari lokasi yang nggak biasa, atau AI ini bisa jelasin kenapa sebuah file dianggap malware. Misalnya karena ada kode yang mirip dengan malware yang udah pernah ditemukan sebelumnya. Nah, explainable AI ini penting banget buat bantu tim keamanan ambil keputusan yang lebih tepat, terutama kalau harus ambil keputusan di saat kritis yang berhubungan dengan data yang penting atau sistem utama perusahaan. Selain itu, explainable AI ini juga bisa kita lebih percaya sama AI-nya karena kita tahu alasan dibalik setiap keputusannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan singkat dari aku mengenai tentang peran AI di dunia cyber security, terus tantangan yang dihadapi, terus perbedaan antara supervised dan unsupervised learning, sampai pentingnya explainable AI. Semoga penjelasan ini bisa menjadi wawasan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.